Bab 555. Orang dekat yang sebenarnya. Hujan ini cukup lama, sekitar beberapa jam. Mungkin karena faktor hujan, Xander dan Grace sangat capek, mereka berdua saling berpelukan. Keesokan harinya, hujan masih belum berhenti dan lebat. Tidak tahu berlalu berapa lama, Grace membuka matanya, lalu Xander sudah tiada di sampingnya. Melihat sisi samping yang kosong, Grace seketika merasa kecewa, tetapi teringat adegan kemarin, mukanya langsung memerah. Karena hujan sangat deras, ranjang pun sedikit basah. Xander bersama dengan Destry bergaun putih meninggalkan dunia Xuan Huang. Kali ini, dia hanya membawa pagoda kecil. Si Putih dan Arya harus tetap di dunia Xuan Huang, bukan hanya mereka, Master Clan yang juga bergegas datang ke dunia Xuan Huang. Sekarang dunia Xuan Huang adalah markas mereka. Di sungai waktu ini, Xander menoleh ke arah Destry bergaun putih yang ada di sampingnya. "Bibi, kali ini kita akan pergi kemana?" Destry bergaun putih tersenyum dan berkata, "Pergi mencari kakekmu dan Shiro sang kultivator pedang." Kakek dan Shiro sang kultivator pedang. Xander langsung penasaran dan berkata, "Sekarang mereka di mana?" Destry bergaun putih menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Xander sedikit bingung dan berkata, apakah mereka merasa bosan, maka terus berkelana. Destry bergaun putih tersenyum dan berkata, mereka tidak merasa bosan, mereka sedang menunggu. Xander sedikit bingung dan berkata, menunggu. Destry bergaun putih menoleh ke arah Xander dan berkata, dengan curiga, kamu tidak tahu. Xander berkata dengan serius, aku tidak tahu. Destry bergaun putih mengedipkan mata dan diam tak berkata. Xander melirik Destry bergaun putih sekilas lalu berkata, Bibi, apakah kalian menyembunyikan sesuatu padaku? Destry bergaun putih menganggukkan kepala secara refleks, tetapi langsung menggelengkan kepalanya. Xander pun terdiam. Apa yang sedang kamu lakukan? Destry bergaun putih tersenyum dan berkata, hanya menyembunyikan sesuatu yang tidak penting saja. Xander berkata, coba katakan padaku. Destry bergaun putih sedikit bingung. Xander melihat Destry bergaun putih, tidak boleh, ya. Destry bergaun putih merenung sejenak, dan berkata, mereka menyembunyikan dua hal padamu, salah satunya aku boleh memberitahunya padamu. Salah satunya tidak tahu. Xander sedikit tidak mengerti dan berkata, kenapa? Destry bergaun putih berkata dengan serius, demi kebaikanmu. Xander diam saja. Destry bergaun putih tersenyum dan berkata, meskipun aku merasa perbuatan mereka tidak tepat, tapi mereka tetap melakukannya, aku juga tidak bisa berbuat apapun. Xander berkata, benaran tidak boleh memberitahunya padaku. Destry bergaun putih menganggukkan kepala, sementara tidak boleh. Xander berkata, jadi, kamu beritahu saja yang boleh itu. Destry bergaun putih tersenyum dan berkata, mereka ingin mendirikan sebuah ketertiban. Xander mengerutkan kepala dan berkata, mereka. Destry bergaun putih menganggukkan kepalanya, Bibi bergaun polos, ayahmu, kakekmu dan Shiro sang kultivator pedang. Oh iya. Juga ada Tuan Penatao. Xander berkata dengan serius, bukannya hanya Tuan Penatao yang ingin mendirikan ketertiban baru, kenapa ada ayah dan lainnya? Destry bergaun putih berkata, awalnya hanya Tuan Penatao, tapi kemudian mereka merasa dunia ini memerlukan ketertiban baru. Tapi, mereka tidak ingin melakukannya sendiri, karena terlalu merepotkan, jadi... Xander langsung melanjutkan pembicaraan ini, jadi, mereka membiarkanku untuk melakukannya. Destry bergaun putih menganggukkan kepalanya. Xander berkata dengan serius, ayahku membentuk Akademi Guanxuan, kenapa dia tidak sendiri yang membangunnya? Destry bergaun putih menggelengkan kepala berkata, kakak tidak bisa membangunnya. Xander kebingungan dan berkata, kenapa? Destry bergaun putih tersenyum berkata, dia tidak tertarik dengan umat manusia. Xander berkata, dia hanya tertarik pada Bibi bergaun polos. Destry bergaun putih menganggukkan kepalanya.
Sander melirik Destri bergaun putih dan berkata, "Bibi, apakah kalian tidak cemburu dengan Bibi bergaun polos?" Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Tidak." Sander tidak paham dan berkata, "Kenapa?" Destri bergaun putih berkata dengan lembut, "Karena tanpa dia, kakak tidak akan kembali." Dia diam-diam melakukan banyak hal, hanya saja dia tidak pernah mengatakannya. Sander diam tak berkata. Destri bergaun putih melirik Sander sekilas, lalu tersenyum dan berkata, "Yang penting kakak bahagia." Sander menghela napasnya. Ayah memang bernasib baik. Saat lahir sudah memiliki begitu banyak adik yang tak terkalahkan, lalu semua adik juga baik terhadapnya dan tanpa pamrih melakukan segalanya. Tidak mirip dengan dirinya. Tidak memiliki apapun. Tetapi dirinya juga memiliki banyak. Para bibinya rata-rata baik terhadapnya. Destri bergaun putih lanjut berkata, "Jika ingin membangun ketertiban, maka perlu sifat manusia. Lalu, sifat manusia ini bisa menekan sifat suci. Kalau sampai sifat suci di atas sifat manusia, maka umat manusia di dunia ini akan hidup bagaikan semut kecil, bukanlah hukum yang adil." Sander berkata, "Jadi, aku harus membangun ketertiban ini, maka tidak boleh mengandalkan sifat suci yang tak terkalahkan ini." Destri bergaun putih menganggukkan kepala, "Lia." Sander sedikit tidak paham dan berkata, "Tapi, sekarang orang yang tak terkalahkan rata-rata adalah sifat suci, aku harus bagaimana mengandalkan sifat manusia menjadi tak terkalahkan?" Destri bergaun putih merenung sejenak dan berkata, "Caranya aku juga tidak tahu, aku tahu mereka tidak akan membiarkanmu untuk mengulangi jalan mereka." Sander diam saja. Tidak boleh mengulangi jalan kakek dan ayahnya. Sander memandang Destri bergaun putih dan berkata, "Membuka jalan baru." Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Lia." Sander tersenyum tipis dan berkata, "Mereka terlalu memandang tinggi aku." Destri bergaun putih tersenyum tipis dan berkata, "Kamu jangan merendah, kamu hanya perlu tahu, ayah dan kakekmu saat berusia sepertimu, kekuatan tidak sehebatmu." Sander menggelengkan kepalanya, "Karena aku berdiri di pundak mereka, melihat lebih jauh." Destri bergaun putih berkata, "Begitulah, tapi kamu juga memiliki banyak keunggulan, tentu saja juga ada banyak kekurangan. Semua ini adalah hal yang wajar. Karena kamu masih muda, perlu waktu untuk lebih dewasa, kita tidak boleh menuntutmu lebih dalam." Sander melirik Destri bergaun putih sekilas dan tersenyum berkata, "Tapi, aku merasa berat." Destri bergaun putih menganggukkan kepala dan berkata, "Aku tahu, tapi kamu seharusnya juga mengerti, sekarang kamu tidak ada jalan mundur lagi." Sander menganggukkan kepala berkata, "Aku tahu." Destri bergaun putih berkata, "Kamu sangat hebat, aku percaya kamu pasti bisa berhasil." Sander memandang Destri bergaun putih, "Kenapa?" Destri bergaun putih mengedipkan matanya, "Tidak ada kata kenapa, aku hanya merasa kamu bisa berhasil." Sander tertawa, lalu berkata, "Selama ini hanya dua orang yang begitu percaya denganku, satunya adalah kamu." Destri bergaun putih bertanya, "Satu lagi siapa?" Sander berkata dengan lembut, "Kak Maura." "Maura." Destri bergaun putih menganggukkan kepalanya, "Nona itu juga sangat hebat. Aku pernah melihatnya melewati malapetaka alam semesta. Dia bisa melewatinya dan berhasil menekan jalan kejahatan. Benar-benar sangat hebat." Sander tersenyum dan berkata, "Sekarang aku tidak berpikir terlalu jauh, hanya ingin segera menyelamatkan Kak Maura." Destri bergaun putih berkata, "Tempat pertama yang akan kita pergi adalah dunia malapetaka." Sander sedikit kaget dan berkata, "Pergi ke dunia malapetaka?" Destri bergaun putih menganggukkan kepalanya. Sander sedikit kebingungan, "Kenapa pergi ke sana?" Destri bergaun putih berkata, "Sampai sana, kamu akan mengetahuinya." Sander sedikit bimbang. Destri bergaun putih memandang Sander dan tersenyum berkata, "Kenapa?" Sander tersenyum tipis dan berkata, "Sekarang aku begitu lemah, jika pergi ke dunia malapetaka berjumpa dengan Kak Maura."
Destri bergaun putih menggelengkan kepalanya dan tersenyum berkata, "Jangan berpikir sampai sana." Sander tersenyum dan berkata, "Aku hanya merasa takut. Karena aku ingin pergi menyelamatkannya saat aku sudah tak terkalahkan, sekarang aku pergi ke sana." Destri bergaun putih menganggukkan kepalanya, "Aku mengerti, tapi kali ini kita pergi ke sana juga demi meningkatkan kekuatanmu." Setelah berkata demikian, dia mendadak memandang ke arah Sander dan tersenyum berkata, "Kamu suka dengan Nona Maura?" Sander menganggukkan kepalanya. Destri bergaun putih tersenyum berkata, "Apa dia juga suka denganmu?" Sander berkata, "Bibi, kekuatanku begitu lemah, atas dasar apa dia suka denganku?" Destri bergaun putih berkata, "Dasar bodoh. Rasa suka tidak ada hubungannya dengan kekuatan, terutama pada orang yang sudah mencapai tahap tak terkalahkan juga sama." Sander diam saja. Destri bergaun putih melirik Sander sekilas dan berkata, "Kamu ingin menjadi lebih kuat, lalu pergi membantunya adalah hal yang baik, tapi jangan terlalu keras kepala, juga jangan merasa pria adalah segalanya, oke?" Sander menganggukkan kepalanya, "Lia, aku paham." Destri bergaun putih menganggukkan kepalanya dan berkata, "Masalah perasaan harus bersih, tidak seharusnya berhubungan dengan materi atau kekuasaan. Suka adalah suka, tidak suka maka benar tidak suka." Usai berkata, dia tersenyum sambil menggelengkan kepala. Sekarang perasaan di dunia fana sangat ribet, sama seperti di Bima Sakti. Jika pria dan wanita bersama, pasti harus menikah. Lalu, akan bertanya pada pihak pria apakah memiliki mobil, tabungan dan lain-lainnya. Sander tersenyum berkata, "Dua orang bersama, masalah ekonomi adalah hal yang penting." Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Lia penting. Tapi, masa depan sebuah keluarga bukannya usaha dari dua belah pihak. Tidak memiliki mobil dan rumah, apakah dua orang ini tidak bisa berusaha bersama?" Sander diam saja. Destri bergaun putih berkata, "Wanita juga harus berjuang menjadi lebih unggul, asalkan diri sendiri menjadi lebih unggul, maka bisa tidak memedulikan materi ini dan bertindak sesuai perasaan. Seperti Nona Maura, dia suka denganmu hanya karena polos menyukaimu, bukan karena kamu memiliki latar belakang keluarga yang tak terkalahkan ini, juga bukan karena kamu memiliki banyak backingan, karena semua ini baginya bukan hal yang penting." Sander tersenyum dan berkata, "Aku mengerti." Destri bergaun putih tersenyum dan diam tak berkata. Sander mendadak bertanya, "Bibi, apakah kamu pernah jatuh cinta pada seseorang?" Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Jatuh cinta." Sander menganggukkan kepalanya. Destri bergaun putih menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak pernah." Usai berkata, dia menatap ke ujung langit dan berkata, "Ada kakakmu sudah cukup." Sander tersenyum dan berkata, "Ayahku benar-benar bahagia sekali." Destri bergaun putih memandang Sander dan mengedipkan mata berkata, "Memang kamu tidak bahagia?" Sander tercengang dan sedikit bingung. Destri bergaun putih tersenyum berkata, "Kami juga suka denganmu, menganggapmu adalah saudara kandung." 5 orang pilihan langit, dari dulu sampai sekarang hanya perhatian dengan 2 orang, satunya adalah Mile Ye dan satunya lagi adalah Sander Ye. Sedangkan klan yang tidak ada hubungan apapun dengan mereka. Dalam hati mereka, Mile dan Sander adalah orang yang paling dekat. Maka itu, kenapa Sander dalam bahaya, mereka akan datang langsung. Teza dan lainnya menganggap Sander adalah orang klan yang, lalu menganggap Sander adalah anggota klan sendiri. Karena selain Mile, Sander adalah orang yang paling akrab dengan mereka. Bersambung.